Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oh, ini puasa ya? Iya. Ibu lupa hari ini. Oke, masuk berat. Sebelum masuk pelajaran kita melakukan pemanasan terlebih dulu ya, supaya semangat. Siap Bu? Bisa berdiri? Boleh Ibu. Jadi gini, tahu nggak kalian buka tuh, itu loh, buka tutup, tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Perlu dicontohkan? Perlu. Oke. Ibu contohkan dulu ya. Iya Bu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke. Satu, dua, tiga. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Terima kasih. Oke, tema kita pada hari ini yaitu, ada yang tahu? Membudayakan amal. Membudayakan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu apa sih? Ya udah, Menyeru kebaikan Bu. kebaikan. Amar ma'ruf itu menyeru kepada kebaikan. Nahi munkarnya mencegah dari kemungkaran Bu. Oke, betul. Tepuk tangannya untuk Mbak Ara. Terus sekali. Amar ma'ruf yaitu menyeru pada kebaikan, sedangkan nahi munkar mencegah dari kemungkaran atau keburukan. Amar ma'ruf itu mengajak kita kepada kebaikan, nilai-nilai luhur, dan tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Mencakup berbagai ilmu, memberi nasihat dan menunjukkan teladan yang baik dalam berperilaku. Sedangkan nahi munkar yaitu mencegah dan menolak kemungkaran serta perbuatan yang melanggar hukum Allah, dilakukan dengan bijaksana, penuh kasih sayang dan tujuan memperbaiki bukan menghukum. Jadi kita sebagai orang itu harus menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan. Selanjutnya dalam dalil Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang suatu boleh minta tolong untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada sekumpulan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kan dari isi kandungan dari surat Al-Imran tadi ayat 104 yaitu setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengajak pada kebaikan
dan mencegah keburukan baik dalam akidah, ibadah maupun muamalah. Ajakannya itu harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak memaksa dan harus memperhatikan kondisi tertentu. Ayat ini juga memperingatkan agar tidak berselisih dan berpecah belah seperti umat-umat sebelumnya. Selanjutnya dalam hadis riwayat Muslim dan ini Anas Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Yang berarti dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Kandungan hadis tersebut menegaskan bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mencegah kemungkaran dapat dilakukan dengan 3 tingkatan, yaitu yang pertama dengan tangan bagi yang memiliki kekuasaan, yang kedua dengan lisan melalui nasihat yang baik, dan yang ketiga dengan hati apabila tidak mampu melakukan keduanya. Ya. Mengingkari kemungkaran dengan hati itu termasuk merupakan tanda iman yang paling lemah di antara ketiga tersebut. Jadi yang paling lemah ada yang pertama tadi dilakukan dengan tangan, dan yang kalau tidak bisa dilakukan dengan lisan, yang terakhir dengan hati. Oleh karena itu, hadis ini mengajarkan pentingnya kepedulian, tanggung jawab sosial serta kebijaksanaan dalam menjaga kebaikan dan mencegah keburukan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, strategi untuk mengajar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang pertama, kita harus memulai dari diri sendiri, seperti menunjukkan teladan nyata melalui perilaku, akhlak, dan dedikasi terhadap nilai Islam. Yang kedua, menggunakan pendekatan bijaksana. Ajarlah teman-teman atau saudara dengan lembut, dengan kasih sayang, serta memahami keadaan mereka. Selanjutnya, melibatkan keluarga dan melibatkan keluarga. Amar ma'ruf nahi munkar itu lebih efektif jika dilakukan bersama-sama dengan dukungan keluarga tentunya. Selanjutnya itu beri tugas ya. Apa itu kalian? Sudah disiapkan alat tulisnya. Karena berhubung ini muridnya sedikit, jadi ini per individu ya. Kalau misalnya banyak. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membiasakan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan sekolah dan masyarakat? Cara kita membiasakan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke. Ibu beri waktu 5 menit. Kalau nanti kurang, ibu tambahkan. Nanti maju ya. Nulis. Enggak nulis, kamu siap Bu.
sendiri Bu. Maaf tadi Bu. Oke, ya, silakan maju menyampaikan. Ya, kasih kelas dulu. Oke. Baik, dari apa yang Lebih saya kelas lagi Baik Bu, dari apa yang saya dapat itu ya. yang pertama, jaga teladan sebelum mengajak orang lain untuk yang berbuat kebaikan. Kita dulu dengan contohnya, ya yang disampaikan ya Bu. Lalu kedua itu dengan pendekatan personal dan kreatif, kayak ajak teman salat dengan sopan gitu misalnya. Terus dengan dialog konstruktif, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, bukan konflik atau kritik tajam. Lalu hindari lingkungan munkar dengan menjaga hati, dengan menjauh dari lingkungan yang merusak moral. Cukup Bu. Ya, itu di lingkungan sekolah apa Mas? Di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan yang besar. Selanjutnya di lingkungan sekolah, Mbak Sandra bisa maju sekarang. Dari apa yang tadi saya dapat dari materi amar ma'ruf nahi munkar, itu kalau di sekolahan itu karena kita kan biasanya di pertemanan ya, itu biasanya kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan juga menasihati apabila teman melakukan perbuatan yang salah tapi dengan baik-baik dan tidak memaksa. Terus mengajak pada hal-hal yang kecil seperti mengajak untuk sholat bersama dan juga mengaji bersama gitu, mengajak untuk ikut kajian gitu. Sudah. Berikan tepuk tangan. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat memahami bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah asas penting dalam Islam yang mengajak kita untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar sangat penting karena dapat menjaga kesucian agama, memperbaiki akhlak, juga menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan bermakna mulia. Namun dalam pelaksanaannya kita harus melakukan dengan kelembutan dan keteladanan, bukan dengan paksaan atau kekerasan ya. Oleh karena itu, marilah kita memulai dari diri sendiri. Nah, sebelum mengajak teman itu kita harus jadi contoh dan membiasakan berlaku baik di sekolah, di masyarakat, di rumah. Dan dengan saling mengingatkan dan kebaikan, kita dapat membangun lingkungan yang religius, damai, dan diridhoi oleh Allah. Demikian materi hari ini.